Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Rijal dalam channel Rijal Maulana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar di kelas 3 SD dengan materi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu ya supaya belajar kita lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah, sekarang kita ikuti video berikut ini. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo kita simak dongeng yang akan dibacakan oleh Dayu. Judulnya Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyebutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang yang masih tersisa. Pohon apel itu pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Nah, dari dongeng ini adik-adik, kita jadi tahu bahwa si pohon apel itu sangat tulus membantu si anak laki-laki tersebut. Nah, adik-adik, di sini juga kita harus menolong orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan apapun ya. Siapa teman pohon apel dia, adik-adik? Ya, temannya adalah seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa senang dan bahagia dan juga gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, kebaikan yang telah diberikan oleh pohon apel yaitu memberikan dahannya untuk membangun rumah si anak laki-laki tadi dan membiarkan anak laki-laki itu bersandar di pohonnya. Lalu yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, karena tadi apa? Si anak laki-laki itu tak pernah kembali lagi bermain bersama pohon apel. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, pohon apel menangis karena bahagia bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki tadi. Nah, adik-adik, dongeng itu adalah cerita yang berupa khayalan.
di sini merupakan hayalan. Karena kenapa? Karena pohon apel itu sebenarnya tidak bisa berbicara, tapi di dalam dongeng ini dapat berbicara. Nah, berarti dongeng adalah sebuah hayalan yang ditulis oleh si pengarangnya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkan di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ada dua kotak. Yang pertama berisi 35 daun, sedangkan kotak kedua berisi 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun-daun tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlahnya daun akan sama? Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun di kotak kedua diletakkan ke depan, dan 35 daun yang kedua di kotak awal yang tadi disimpan di belakang. Lalu kemudian Dayu menjumlahkan daun-daun tersebut. Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini jadi kita tahu bahwa hasilnya sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50, atau 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran. Ya, pertukaran itu ditukar tempatnya, tetapi hasilnya tetap sama. Kita juga bisa coba pada jumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, bisa kita tukar. 930 ditambah 120 hasilnya juga sama, yaitu 1050. Jadi 120 tambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Di sini Kak Rizal punya contoh soal. 200 ditambah 350, maka kita hitung terlebih dahulu dengan penjumlahan bersusun. 200 ditambah 350, kita jumlahkan dari mulai yang satuan. Nah, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya 200 ditambah 350 adalah 550. Sekarang kalau kita balik, 350 ditambah 200 pasti hasilnya akan sama. Tapi kita harus membuktikan menggunakan penjumlahan bersusun. 350 ditambah 200 sama dengan, kita jumlahkan dulu ya, 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlahnya sama, 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Kita lihat soal berikutnya. 500 ditambah 220. Kita buktikan ya. 500 ditambah 220. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya adalah 720. Sekarang kita balik ya. 220 ditambah 500. Nah, kita jumlahkan ya dengan cara bersusun juga untuk membuktikannya. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 2, 0, 2. 2 ditambah 5,
7. Nah, maka hasilnya sama, yaitu 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, ini adalah lagu cemara ciptaan Pak Ate Mahmud. Nanti adik-adik bisa lihat ya lagu cemara seperti apa. Mari kita saksikan. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti seorang penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti seorang penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.